Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Oktavidi Sastra. Saya dari D3 Teknik Otomotif UMP PSDKU Sawalunto. Dan saya di sini dapat berkesempatan untuk mempresentasikan eh, judul mata kuliah dari eh, polusi lingkungan dengan judul polusi tanah. Baik, saya akan menyampaikan penjelasannya atau materinya. Yang pertama adalah pengertian polusi tanah. Polusi tanah adalah kondisi di mana tanah mengalami pencemaran akibat masuknya zat-zat berbahaya seperti bahan kimia, logam berat, limbah industri, dan sampah yang mengubah sifat fisik kimia dan biologi tanah. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas tanah sehingga tidak lagi mendukung kehidupan tanaman, hewan, dan manusia secara optimal. Penyebab polusi lingkungan ini terbagi dari empat aspek, yaitu limbah industri. Limbah industri ini adalah pembuangan limbah cair dan padat dari pabrik yang mengandung bahan kimia beracun. Yang kedua adalah pestisida dan herbisida. Penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama dan gulma yang berlebihan dapat meninggalkan residu berbahaya di tanah. Yang ketiga adalah sampah domestik. Sampah domestik ini yaitu sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik, terutama plastik dan bahan kimia lainnya. Yang keempat adalah tumpahan minyak dan bahan kimia. Adalah kecelakaan atau kelalaian dalam pengolahan bahan kimia dan minyak dapat mencemari tanah secara luas. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis polusi tanah, yaitu terbagi dari tiga bagian, yaitu logam berat. Logam berat ini seperti merkuri, timbal, kadmium, dan arsenik yang bersifat toksik dan sulit terurai, dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Yang kedua adalah bahan kimia organik, yaitu seperti pestisida, herbisida, dan senyawa organik sintetis yang dapat merusak mikroorganisme tanah. Yang ketiga adalah limbah plastik dan radioaktif. Plastik yang sulit terurai menyebabkan tanah menjadi keras dan menghambat pertumbuhan tanaman. Sedangkan radioaktif ini adalah limbah dari aktivitas nuklir yang sangat berbahaya dan menyebabkan kerusakan genetik. Materi selanjutnya adalah dampak polusi tanah terhadap lingkungan, yaitu terbagi dari empat bagian. Yang pertama adalah kerusakan struktur tanah. Polusi mengubah tekstur dan porositas tanah sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan udara. Yang kedua adalah penurunan kesuburan, yaitu mikroorganisme penting mati atau berkurang, mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga adalah pencemaran air tanah. Polusi meresap ke dalam lapisan air tanah, mencemari sumber air bersih. Yang keempat adalah gangguan ekosistem. Organisme tanah seperti cacing tanah dan mikroba yang berperan dalam siklus nutrisi terganggu. Selanjutnya adalah dampak polusi tanah terhadap kesehatan manusia, yaitu terbagi dari empat bagian, yaitu yang pertama adalah penyakit kulit. Penyakit kulit ini kalau kontak langsung dengan tanah tercemar dapat menyebabkan iritasi dan infeksi kulit. Yang kedua adalah gangguan pencernaan. Konsumsi tanaman yang tumbuh di tanah tercemar dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pencernaan. Yang ketiga adalah keracunan logam berat. Paparan logam berat dapat menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan sistem syaraf. Yang keempat adalah risiko kanker. Beberapa bahan kimia dalam tanah tercemar bersifat karsinogenik. Selanjutnya adalah contoh kasus polusi tanah di Indonesia, yaitu terbagi dari tiga bagian, yaitu kawasan industri. Di beberapa daerah seperti Cilegon dan Bekasi, yaitu bertepatan di Pulau Jawa, limbah pabrik kimia mencemari tanah dan air. Yang kedua adalah pertanian. Penggunaan pestisida berlebihan di daerah pertanian
menyebabkan akumulasi bahan kimia berbahaya di tanah. Yang ketiga adalah tumpahan minyak. Insiden tumpahan minyak di pesisir ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan ekosistem pesisir. Materi selanjutnya adalah proses terjadinya polusi tanah. Yaitu yang pertama adalah polutan masuk ke tanah melalui pembuangan limbah langsung, filtrasi air hujan yang membawa bahan kimia, dan aktivitas manusia lainnya. Yang kedua adalah polutan. Polutan ini kemudian menyebar ke lapisan tanah yang lebih dalam dan ke air tanah melalui proses perkolasi. Yang ketiga adalah akumulasi polutan yang menyebabkan perubahan sifat kimia dan biologi tanah. Selanjutnya adalah teknologi dan inovasi dalam mengatasi polusi tanah, yaitu terbagi dari 3 aspek, yaitu teknologi pengolahan limbah. Teknologi pengolahan limbah ini yaitu insinerasi, daur ulang, dan pengolahan limbah cair modern. Yang kedua adalah bioteknologi. Bioteknologi ini yaitu pengembangan mikroorganisme dari tanaman transgenik untuk remediasi. Yang ketiga adalah sensor pintar. Sensor pintar ini adalah alat mendeteksi polutan secara real time yang memudahkan monitoring lingkungan. Selanjutnya adalah metode pengujian dan mendeteksi polusi tanah, yaitu terbagi dari 3 aspek. Yang pertama adalah sampling tanah. Sampling tanah ini adalah mengambil sampel tanah secara sistematis di berbagai lokasi dan kedalaman. Yang kedua adalah analisis laboratorium. Analisis laboratorium ini adalah pengujian kandungan logam berat, bahan kimia organik, dan parameter fisik tanah. Yaitu yang ketiga adalah teknologi sensor. Teknologi sensor ini penggunaan sensor elektronik dan pemetaan digital untuk mendeteksi polutan secara cepat dan akurat. Selanjutnya adalah cara pencegahan polusi tanah, yaitu dari beberapa aspek, yaitu pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini adalah pengolahan limbah industri dan domestik sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kedua adalah penggunaan pestisida bijak. Menggunakan pestisida ramah lingkungan dan dosis yang tepat. Edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas tanah. Yang keempat adalah regulasi pemerintah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengolahan limbah dan pencemaran. Metode pengolahan dan remediasi tanah tercemar, yaitu terbagi dari beberapa bagian, yaitu bioremediasi, yaitu memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan polutan menjadi zat yang tidak berbahaya. Yang kedua adalah fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman tertentu untuk mampu menyerap dan mengakumulasi polutan dari tanah. Yang ketiga adalah penggalian dan penggantian, menggali tanah tercemar dan menggantinya dengan tanah bersih. Yang keempat adalah menetralisir kimia, menggunakan bahan kimia untuk menetralisir polutan berbahaya. Kesimpulan, eh, kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada materi tadi yaitu polusi tanah adalah masalah serius yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga adalah pencegahan dan pengolahan limbah yang sangat baik dan sangat penting untuk menjaga kualitas tanah. Yang ketiga adalah peran aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, sehingga masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mengatasi polusi tanah. Dan itu yang saya dapat sampaikan dalam materi yaitu materi polusi tanah. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitaran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.